Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam satu program yang baru, yaitu program Faith in Christ atau iman di dalam Kristus. Pagi hari ini, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama berjudul Nama Yesus Menumbuhkan Iman. Bapak Ibu Saudara, nama Yesus adalah nama yang luar biasa bagi dunia ini. Kenapa? Karena Yesus Kristus, Tuhan, Dia adalah Allah itu sendiri, dan Dia rela menjadi manusia hanya untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan pagi hari ini ada satu cerita di dalam Alkitab di mana seorang yang kaya, seorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, kemudian dia mendengar kabar bahwa ada seorang pada waktu itu bernama Yesus sedang berkeliling-keliling di tanah Israel. Dan orang ini sedang galau. Kenapa? Walaupun dia kaya, walaupun dia punya jabatan, tetapi ternyata dia dimusuhi oleh banyak orang. Dia hidupnya, saya pastikan, tidak tenang. Walaupun dia mempunyai kekayaan yang begitu besar dan mempunyai jabatan yang tinggi. Karena hampir semua lapisan masyarakat pada waktu itu, orang-orang Yahudi, mereka membenci kepada dia. Dan kita tahu orang itu bernama Sakeus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Sakeus pada waktu dia mendengar nama daripada Tuhan Yesus, ada banyak cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjalan berkeliling, bukan hanya mengajarkan untuk hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus juga banyak menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Dan ada banyak mujizat-mujizat yang lain yang Tuhan Yesus lakukan. Dan ini terdengar oleh telinga dari seorang Sakeus. Pada waktu itu, Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju ke Yerusalem melewati kota Yeriko. Dan pada waktu Tuhan Yesus melewati kota Yeriko, berita ini terdengar oleh Sakeus. Dan saudara, kita melihat Sakeus tadinya dia sama sekali tidak percaya tentunya kepada Tuhan Yesus. Tidak kenal. Tapi apa yang kita lihat? Karena dia mendengar bagaimana Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat dan pengajarannya yang begitu membuat banyak orang bertobat. Dan kita lihat Sakeus mulai timbul imannya. Sebagaimana judul daripada firman Tuhan, nama Yesus menumbuhkan iman. Tadinya orang itu tidak kenal, tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi di saat dia sedang menghadapi masalah, setelah dia mendengar nama Tuhan Yesus, timbul imannya. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia berusaha untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Mungkin tujuannya dia hanya ingin melihat. Kalau kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1 dan sampai dengan yang ke-10. Bagaimana Sakeus kemudian dia berusaha untuk melihat pada waktu Tuhan Yesus sedang berjalan melintas kota Yeriko. Tapi karena tubuhnya yang pendek, dia tidak dapat melihat wajah daripada Tuhan Yesus. Karena terhalang dengan orang-orang yang
berbondong-bondong untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus itu. Tapi kita melihat, karena ada iman yang mulai timbul di dalam hatinya, dia mau mulai melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, seorang yang kaya, seorang yang mempunyai kedudukan, pada waktu dia sedang dalam masalah, kemudian dia mendengar bahwa ada satu nama yang dapat memberikan jawaban untuk setiap persoalannya. Dan dia melakukan itu. Dia merendahkan dirinya. Dia berlari-lari di antara orang banyak. Dan karena dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung, akhirnya dia mempunyai satu ide untuk naik kepada satu pohon. Dan ternyata setelah dia naik ke pohon itu, dan ini tindakan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, tidak sembarang orang mau melakukan ini. Tapi kita melihat di sini, karena ada satu iman yang mulai tumbuh di hati daripada seorang Zakeus, dia mau merendahkan dirinya. Dia naik ke pohon itu. Kemudian dia melihat Tuhan Yesus. Dan luar biasanya, kita melihat respon daripada Tuhan Yesus. Kita melihat, kalau seseorang mencari Tuhan dengan benar, Tuhan tidak pernah mengabaikannya. Dan apa yang kita lihat? Tuhan Yesus dengan penuh kasih. Kita baca di dalam ayat yang kelima, ya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudara, kita melihat luar biasa. Tuhan Yesus bahkan mengenal nama dari Zakeus. Tuhan Yesus tidak katakan, Alkitab kita tidak katakan bahwa, "Hai laki-laki," "Hai orang pendek," misalnya begitu. Tidak. Tuhan Yesus sebut namanya. Itu artinya Tuhan Yesus mengenal secara pribadi kepada Zakeus. Kenapa? Karena Zakeus mempunyai kerinduan untuk menghampiri Tuhan Yesus. Berjumpa dengan Tuhan Yesus itu adalah satu impian daripada Zakeus. Karena dia tahu sebagaimana yang dia dengar. Dan firman Tuhan katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Ya, pendengaran akan firman Tuhan. Dan kita lihat bagaimana Tuhan Yesus meresponinya. Bukan hanya menyebut namanya, "Hai Zakeus, turunlah." Bahkan Tuhan Yesus katakan, "Aku akan menumpang di rumahmu." Ini satu hal yang sangat luar biasa. Berarti Tuhan Yesus mau masuk di dalam kehidupan daripada Zakeus. Semua ini dapat terjadi karena Zakeus mau membuka hatinya kepada Tuhan. Dia mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan dengan merendahkan dirinya, yang orang kaya, yang orang punya kedudukan, manjat pohon, saudara. Kalau anak-anak kecil yang manjat pohon itu biasa. Tapi kalau orang yang seumuran dia, kurang lebih kira-kira 30-an tahun juga umur daripada Zakeus ini. Dan Tuhan memberkati dia. Tuhan mengenal dia. "Hai Zakeus, turunlah, aku akan menumpang di rumahmu." Dan kita melihat, setelah Zakeus menerima panggilan daripada Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus katakan ingin menumpang di rumahnya, dan dia dengan terbuka menyambut Tuhan Yesus, dan dia mengajak Tuhan Yesus beserta dengan para muridnya pada waktu itu pergi ke rumahnya. Dan itu merupakan satu tantangan yang luar biasa, saudara. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi saat itu sangatlah tidak terhormat kalau Tuhan Yesus datang kepada seorang pemungut cukai. Karena pemungut cukai dianggap orang yang paling rendah, orang yang tidak bermartabat. Kenapa? Karena mereka, karena pekerjaannya, ya,
sering menindas orang-orang banyak. Dan di depan pandangan orang Yahudi, seorang pemungut cukai, orang yang rendah. Tetapi di hadapan Tuhan Yesus, tidak ada perbedaan. Siapa saja yang mau datang kepadanya, Tuhan Yesus bahkan mau menumpang di rumahnya, sebagaimana Zakheus ini. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara, Zakheus memberikan satu respon yang luar biasa kepada Tuhan. Dan ini yang kita melihat. Setelah imannya tumbuh, ada perbuatan-perbuatan iman yang dilakukan oleh Zakheus. Dia mau hidup sebagaimana Tuhan Yesus inginkan orang-orang yang percaya kepada dia hidup. Hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kita lihat bagaimana Zakheus melakukan ini. Di ayat yang ke-8, Zakheus berkata, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini adalah buah dari pertobatan Zakheus. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini adalah respon daripada seseorang yang begitu mengenal kasih Kristus. Dia berubah. Hidupnya berubah. Setiap kita, saya percaya, pada waktu kita mengenal Tuhan Yesus, kita berubah. Kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kita mempunyai iman. Iman kepada Tuhan Yesus. Allah itu Allah yang kudus, Allah yang suci. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Dia. Saudara, kita melihat respon daripada Tuhan Yesus luar biasa terhadap iman seorang Zakheus. Di dalam ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus di dalam pelayanannya hanya 2 kali mengatakan kepada seseorang bahwa dia adalah anak Abraham. Anak Abraham artinya adalah anak seorang yang beriman. Bapak seorang beriman. Ya. Itulah Abraham. Tuhan Yesus mengatakan itu kepada Zakheus dan kepada seorang wanita yang bungkuk karena dirasuk setan. Dan ini kita melihat Tuhan sangat mengasihi kepada Zakheus. Dan ayat yang ke-10, Tuhan Yesus katakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur setiap kita beriman kepada Kristus Yesus, kita disebut anak-anak Abraham. Dan anak-anak Abraham adalah anak-anak yang lahir daripada iman kepada Allah. Kita tahu bagaimana Abraham sangat mengasihi Tuhan, mengasihi Allah. Dia sangat taat. Dia sangat setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, pesan firman Tuhan pagi hari ini, setiap kita, mari kita bersikap sebagaimana Zakheus. Siapapun kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mencari hadirat Tuhan, bertemu dengan Tuhan, baik itu di dalam doa, dalam pembacaan firman Tuhan, bahkan dalam masa-masa teduh, waktu penyembahan kita kepada Tuhan. Dan kita akan terus berjalan bersama Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku mau menumpang di rumahmu. Puji nama Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Tetap setia di dalam mengiring Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di program yang berikutnya.